Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Di episode sebelumnya, telah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, dalil Isra dan Mi'raj berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sekarang, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang dalil Isra dan Mi'raj berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, saya akan langsung bacakan hadisnya. Oke, selamat mendengarkan semua teman-teman. Ingat, nanti kalau misalnya ada yang perlu teman-teman tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kalau misalnya di kolom komentar ternyata belum cukup untuk memberikan penjelasan, untuk meluruskan apa yang saya sampaikan, maka silahkan teman-teman kasih tahu, minta nomor atau apa yang nanti bisa langsung teman-teman mengingatkan ke saya. Tapi ingat, apa yang teman-teman ingatkan ke saya itu berdasarkan dari apa yang teman-teman pelajari dari gurunya, bukan hasil membaca sendiri. Oke teman-teman? Oke, akan saya bacakan langsung. Qala al-musannif rahimahullah wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan Muslimun Imam Muslim anna Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ridha Allah anhu kepada Anas bin Malik, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Nabi, uti didatangkan tuh saya bil buraki, dengan buruk. Ini agar jelas ya kepada teman-teman. Jadi sekalipun satu kata dengan damirnya biasanya langsung dibaca uti itu. Jadi ini agar jelas cuman kepada teman-teman bahwa ada fiil dan fa'ilnya. Oke? Uti didatangkan tuh kepada saya, begitu aja ya teman-teman biar mudah dipahami. Bil buroki, dengan burok. Nah, burok ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa burok ini adalah adanya cuma di surga. Kalau orang sekarang mau mencari dimanapun ya nggak ada. Karena ini makhluk ciptaan Allah di surga. Ini kan dijelaskan di sini di bawah ada penjelasannya bahwa min dawabil jannah, termasuk bagian dari hewan tunggangan di surga. Itu buruk. Jadi kan makanya ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Kalau teman-teman mau mencari hewan yang seperti buruk, ya nggak ada. Kalau sekarang mau cari di seluruh dunia pun nggak ada kayaknya. Nggak akan ada, saya nggak pernah dengar itu. Karena ini termasuk bagian dari hewan tunggangan di surga. Wahuwa. Nah, sekarang ini akan menjelaskan tentang buruk ini. Seperti apa buruk itu? Nah, wahuwa, dan ia buruk, dabbatun adalah hewan tunggangan, abyadu yang putih, tawilun panjang atau tinggi, fauqal himari di atas keledai, jadi lebih tinggi dari keledai. Begitu maksudnya. Fauqal himari, di atas keledai, bukan maksudnya apa? Ada di atas keledai, menunggangi keledai, bukan kayak gitu. Fauqal himari maksudnya di sini di atas khimar, maksudnya lebih tinggi daripada keledai. Wadunal bagli, dan
di bawah kuda. Jadi lebih kecil dari kuda, di bawah kuda kan, berarti lebih kecil dari kuda, itu maksudnya. Bukan di bawah kuda, ada di bawahnya kuda, bukan begitu. Nah, kemudian yada'uh, meletakkan buruk, hafirahu, kaki depannya, inda muntaha torfihi, sesuai dengan ujung jarak pandangannya. Jadi biar paham teman-teman, yang dimaksud di sini inda muntaha torfihi itu maksudnya seperti ini. Jadi sejauh mata buruk memandang. Sejauh mana mata buruk memandang? Misalnya dari ujung timur ke ujung barat melihat, jarak melihatnya ke ujung barat nyampe, maka kakinya melangkah itu sejauh itu. Luar biasa kan? Mana ada hewan yang seperti itu? Nggak ada kalau di dunia. Ini termasuk keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh buruk, tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Jadi kalau buruk itu melangkah, maka setiap langkahnya itu jaraknya sesuai dengan batas pandangannya. Kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya dari utara ke selatan, paling selatan misalnya melihat, maka batas jarak akhir itu yang bisa dilihat, disitulah langkahnya sesuai dengan seperti itu. Cepat kan ya teman-teman? Subhanallah. Kemudian qala, bersabda Nabi, parokib, maka menunggangi tuh saya ke buruk, kepada buruk, hatta ataitu, sehingga mendatangi, hatta atai, sampai mendatangi tuh saya Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Parobat, maka mengikat tuh saya kepada buruk, bil halakoti, di sebuah lingkaran, allati yarbitu, yang mengikat, biha, di halakoh itu, di lingkaran tadi, al-anbiya'u, para nabi. Jadi para nabi juga mengikatkan tunggangannya di sana. Para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Nah, Nabi juga mengikatkan di situ. Nah, sebenarnya Baitul Maqdis itu adalah tanah para nabi. Di sana itu para nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan punya keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, yang di sana yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim yang jalur Nabi Ishak. Nah, yang dari Nabi Ishak. Nah, kemudian keturunannya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Kan makanya kita tidak boleh menghina hal-hal yang dimuliakan oleh syariat. Jadi tidak boleh melecehkan Israel. Jadi kan makanya kalau misalnya ada yang tidak beres, maka langsung sebut saja Yahudi, begitu. Jangan menghina Israelnya, tapi sebut Yahudi. Langsung seperti itu. Jadi jangan mengatakan Israel. Karena Israel ini termasuk bagian dari sebutan atau nama yang dimuliakan oleh syariat. Karena itu nama lain dari Yakub. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Qala, bersabda Nabi, summa dakhal, kemudian masuk tuh saya
al masjidah, ke masjid. Kemudian Nabi itu masuk ke dalam masjid. Fasallaitu, maka saya melaksanakan sholat. Fasallai, maka sholat tuh saya fihi, di masjid. Rok'ataini, 2 rakaat. Kemudian Nabi masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian tsumma kharaj, kemudian keluar tuh saya. Faja'ah, maka datang ni kepadaku Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi bi'inain, dengan membawa wadah min homrin, yang terdiri dari homer. Ya kan? Kalau sebagian penceramah itu kan biasanya menceritakan 1 gelas gitu kan. Nah, kalau di sini cuma dijelaskan membawa 1 wadah gitu. Entah gelas atau apa, nggak tahu, saya belum pernah dengar. Cuman guru menjelaskan dari 1 wadah seperti itu. Masalah terdiri dari gelas atau apa, saya belum pernah dengar. Bi'ina'in min khomrin, dengan 1 wadah dari khomer. Wa ina'in min labanin, dan 1 wadah dari susu. Fahtar, maka memilih tuh saya, kata Nabi, al-labana, susu. Nah, jadi Nabi itu pada waktu itu memilih susu, bukan memilih homer, tapi susu yang dipilih oleh beliau. Faqala, maka berkata Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril langsung berkata kepada Nabi setelah Nabi memilih susu. Apa kata malaikat Jibril? Ihtar, engkau telah memilih. Ihtar, telah memilih engkau al-fitrata, kepada yang fitrah. Makna fitrah ini at-tamassuku biddin. Artinya berpegang teguh kepada agama. Faqala, maka bersabda Nabi, tsumma araja, kemudian mi'raj, bina, dengan kami, ilas samai, ke langit. Nah, kemudian Nabi melaksanakan mi'raj ke langit. Di sini hadisnya hanya ditulis sampai di sini, kemudian ada bacaan ila akhiril hadis, sampai kepada akhir hadis. Jadi hadis ini sebenarnya panjang, cuman tapi diambil hanya dari sampai di sini, sampai summa arajabina ilas sama. Jadi ini membuktikan bahwa hadis ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah dalil hadis tentang Isra dan Mi'raj. Tentang Mi'rajnya yang disebutkan dari awal itu, kemudian tentang Mi'rajnya summa arajabina ilas sama. Ini teman-teman. Jadi ada dalil Al-Qur'annya, juga ada dalil hadisnya. Jadi kalau yang tentang Mi'raj jelas juga di sini. Jelas tentang dalil hadisnya. Yang tidak ada nas secara langsung itu tentang Mi'raj di dalam Al-Qur'an. Tentang Mi'raj. Kalau tentang Isra sudah jelas. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di episode sebelumnya ketika saya menyebutkan tentang dalil-dalil Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran. Nah, ini saya lanjutkan langsung ya teman-teman. Wa fil hadisih, dan di dalam hadis, dalilun, adalah dalil ala annal Isra wal Mi'raja, bahwa sesungguhnya Isra dan Mi'raj, karena ada Isra dan Mi'raj fi lailatin wahidah, terjadi dalam 1 malam. Tapi ini
Fi lailatin, fi-nya ini maknanya litab'id. Artinya apa? Di sebagian dari satu malam. Jadi bukan semalam suntuk. Artinya bukan 12 jam. Kan kalau Islam itu mengartikan dari kata malam, yang disebut malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Berbeda dengan yang penanggalan umum itu, yang Januari Februari itu biasanya terhitungnya dari 12 malam ke 12 malam. Oke? Jadi yang dikatakan siang kalau di dalam kalender Masehi itu kan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Dari siang sampai malam itu sore. Oke. Fi lailatin wahidah. Di dalam sebagian dari satu malam. Seperti itu. Biruhihi dengan ruhnya. Wajasadihi dan jasadnya. Artinya dengan ruh Nabi dan jasadnya Nabi. Yaqdatan dalam keadaan terjaga. Bangun. Sadar. Seperti itu. Bukan dalam keadaan tidur. Jadi terjadinya Isra dan Mi'raj yang hanya berdurasi dari sebagian malam, bukan semalam suntuk, itu terjadinya adalah dengan ruh dan jasad Nabi. Jadi dalam keadaan sadar. Idlam yakul. Karena tidak ada yang mengatakan ahadun, seorang pun. Innahu sesungguhnya Nabi wasolah sampai Nabi ila baitil maqdisi ke baitul maqdis thumma nama kemudian tidur. Itu tidak ada penjelasan seperti itu. Belum ada yang mengatakan seperti itu. Belum pernah ada. Jadi kan makanya yang benar adalah ya Nabi baik Isra dan Mi'rajnya itu dengan jasad dan ruhnya. Artinya apa? Dalam keadaan sadar juga. Seperti itu. Jadi kan makanya yang perlu diingat teman-teman, apa bedanya Isra dan Mi'raj misalnya kan? Nah, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa ke langit, nah itu namanya Mi'raj. Naik. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman, dalil dari hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ini dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke teman-teman, sudah jelas? Nanti di episode berikutnya yang akan saya jelaskan kepada teman-teman adalah tentang kejadian di saat Mi'raj, yaitu tentang melihatnya Nabi kepada Allah. Oke, kan yang sering kita dengar, ada yang mengatakan dengan hatinya, ada yang juga bilang kan orang-orang pada umumnya penceramah dan lain sebagainya melihat dengan matanya. Ada yang begitu kan? Yang benar yang bagaimana? Kelanjutannya nanti akan saya jelaskan di episode berikutnya. Ingat ya teman-teman semuanya, nanti kalau ada hal-hal yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, silahkan ada kolom komentar di bawah. Nah, kalau misalnya dari apa yang kalian jelaskan di kolom komentar ternyata kurang panjang, kurang puas kalau tidak mengatakan langsung, maka nanti saya juga siap untuk memberikan nomor saya langsung
yang bisa nanti dihubungi melalui aplikasi, entah IMO, Messenger, atau bahkan alat-alat yang lain yang bisa memperlancar komunikasi kita nantinya. Insya Allah saya siap mendengarkan selama apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti itu benar-benar berasal dari apa yang didapatkan dari guru teman-teman semuanya yang terpercaya. Kalau misalnya teman-teman juga mendengar dari gurunya, namun gurunya juga hasil langsung mengutip sendiri, membaca sendiri, itu saya juga tidak bisa langsung menerima, tidak bisa saya yang seperti itu, karena memang ilmu itu harus diperoleh dari guru. Jadi, apa yang saya jelaskan ini perlu diingatkan juga oleh teman-teman, tapi saya butuh juga data-data otentik. Oke? Sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.